Banyak tuh teman-teman tuh di media sosial tuh banyak tanya, Mas pasaran metalik berapa, pasaran triple berapa, pasaran jali berapa, pasaran loli berapa? Mas emang seni ada pasarnya? Enggak lah, gini loh. Jadi kita tuh branding kan nggak semua dari satu tetasan kan bagus, nggak semua kan? Bener. Nggak semua. Kalau memang ada yang bagus, memang aku tak rawat gitu. Ya jelek kita potong. Jackpot lah. Iya jackpot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Basmal, owner dari Basecamp Inti. Kali ini saya berkunjung ke salah satu kandang yang ada di Lumajang, yang insya Allah namanya juga sudah tersohor lah, sudah sampai Jawa Tengah, Jawa Barat. Makanya saya datang ke sini, kita ingin sharing-sharing masalah khususnya entok hias, karena beliau ini juga salah satu pelopor entok hias yang ada di Lumajang. Namanya beliau ini Mas Hasan Bisri, owner dari kandang Ripple Semeru, Polo. Mungkin nama itu wis lagi koyo gak asing lah di dunia perentokan ini. Ya Mas Hasan, sama ini awal mulai kok bisa sampai akhirnya milih mentok hias ini piye ceritane? Nah, awal mula itu memang kan dasarnya aku seneng masak hobi. Aku hobi itu ternak itu aku hobi. Apapun sementara dulu burung juga pernah, ayam aduan juga pernah. Jadi dulu tuh lebih ke ayam aduan sih sebenarnya. Fokus dulu. Tapi kok rasa-rasa kok kedepannya kok Enak notok. bukan gitu. Jadi gini, aku suka ternak, tapi aku nggak suka ngadu mas, nggak suka ngadu ayam gitu loh, kasihan gitu loh, nggak tega gitu loh. Tapi kok, aduh, kok kayak bertentangan gitu loh, seneng tapi berat gitu kok bertentangan. Akhirnya ketemu pertama kali sekitar 4 tahun yang lalu, jenis Rambon waktu itu, jenis Rambon, tertarik. Jadi belilah aku Rambon dulu pertama. Terus kok kayak kurang nyeni yo apa yo sing anu. Ada ndak kira-kira entok yang bermotif gitu. Nah, ketemulah pas aku chatting di salah satu ketemu di Facebook. media sosial itu Facebooknya orang luar negeri waktu itu. Ada entok yang bermotif kok aneh gitu loh. Jadi disitulah mulai tertarik. Akhirnya cari browsing ketemu di salah satu peternak entok juga, penghobi juga di Sleman waktu itu di Yogyakarta. Mas Eki, mungkin Mas Eki nanti komen Mas Eki. Maaf, pertama di Barteo temennya Mas Eki. Di Mas Barteo kebetulan untuk materinya masih kosong. Ternyata di Mas Eki ada diarahkan ke Mas Eki Sleman Yogyakarta. Beli ke Mas Eki awal dulu sekitar mungkin 3,5 tahun atau 3,5 tahunan yang lalu mungkin. Di situ awal mulai. Terus dasarnya aku wong seneng ya banyak. Aku tuh wong penasaran gitu ya. Jadi tak coba lah. Breeding kita silangin. Demi kan dulu waktu itu Ripple nggak ada yang full. Ripple semuanya McP dulu. Oh, McP, jangan McP. Iya, kayak hitam putih gitu kan. Jadi disitulah kita penasaran, kita coba breeding gimana caranya jadi full tanpa putih gitu. Sampai akhirnya ada penasaran di Bondol waktu itu kan. Jadi alhamdulillah mungkin banyak temen entok hias Ripple itu mulai banyak temen di grup-grup di media sosial di beberapa daerah di Indonesia itu mulai Ripple Bondol gitu. Karena alhamdulillah beberapa tahun yang lalu breeding kita dapat di situ, dapat jackpot di situ, ada Ripple Bondol alhamdulillah yang wak-wak waktu itu. Ya, disitulah awal mulanya. Gara-gara hobi ayam yang senang tapi berat itu tadi. Gak iso ngedu. Nggak bisa narungin gitu lah, kan nggak tega aja kan. Akhirnya kementok lah itu. Alhamdulillah ketemunya entok hias karena EBK dulu gini,
toh yo ngerawatnya kan ya cuma sedikit gitu. Kenapa nggak sekalian yang bagus ya itu dulu. Jadi memang pangsa pasarnya itu memang yang bidik-bidik itu memang penghobi. Nggak bidik sebenarnya, nggak ada. Nggak sengaja ya? Nggak. Dulu tuh awal mula beli itu nggak ada pemikiran mau kita breeding nanti bagus kita jual mahal, nggak ada. Nggak ada seperti itu, sama sekali nggak ada. Mengalir aja sudah gitu loh. Berarti keuntungan lah. Nah setelah beberapa kali produk dan keluar bagus-bagus, lah bangga kan. Tapi awal mulai nggak tahu harus dijual kemana. Semakin banyak itu kan, di kandang makin banyak kan. Nah, yang jelek-jelek aku potongin loh. Aku potong, aku kirimin ke teman-teman kan. Beberapa teman juga ada yang komen, bukan pemain daging. Aku kirimin yang jelek-jelek, ya bagus tetap kita rawat. Nah ternyata satu kali posting di beberapa grup di daerah lain, kok responnya rame gitu loh ya. Di situ mulai aku coba pelajari deh. Mungkin ada pasarnya, mungkin aku nggak tahu waktu itu. Ya ternyata peminatnya banyak mas. Dan di situ jackpot pundi-pundi itu ada mulai pokoknya kayak nggak masuk akal. Ada kan nggak masuk akal. Mohon maaf. Dulu tuh ada sampai kan pernah satu kali pertama nih termahal pertama dulu sampai 3 juta waktu itu. Wah seneng banget kan. Entok 1 ekor sampai 3 juta, wah ngeri lah. Nah ternyata ada lagi rezeki-rezeki yang lain yang sama lah atau kurang lebih laku segitu, akhirnya tambah semangat lah di situ. Ya itu alhamdulillah akhirnya seneng-seneng jadi cuan. Kalau ripple jenis ripple itu kan yang saya lihat tadi di kadang ada ripple, terus kemudian ada bondol klasu, ada koko, kemudian yang lewat tadi ada loni gitu. Nah itu harga sih paling apa yuk, paling merakyat lah katakan untuk kita yang pemula pengen sinau. Ripple itu dianggap berapa sih? Sing paling murah tapi enak dulu aneh. Ini yang sering pro dan kontra. Ini mindsetku ya untuk dari diri sendiri. Jadi kita wong seneng kita kan hias tuh bisa dikatakan seni toh mas. Seni bener loh. Terus mana ada seni yang ada pasarnya kan enggak kan ada toh. Jadi untuk masalah harga itu dari hati ke hati aja udah mas. Berarti deal-dealan lah. Iya. Jadi cocok. Banyak tuh teman-teman tuh di media sosial tuh banyak tanya, Mas pasaran metalik berapa, pasaran triple berapa, pasaran jali berapa, pasaran loli berapa? Mas emang seni ada pasarnya? Enggak lah, gini loh. Jadi kita tuh breeding kan enggak semua dari satu tetasan kan bagus, enggak semua kan? Enggak semua. Kalau memang ada yang bagus, memang aku tak rawat gitu. Ya jelek kita potong. Jackpot lah. Iya jackpot. Nah jackpot itu yang kita mungkin ya di media sosial kita nggak bisa pungkiri ya ajang pamer kan. Iya toh. Ajang pamer buat iya bukan ini ya pamer untuk mengalahkan siapa atau siapa, enggak. Bahwasannya biar rame juga di dunia permainan token ini juga. Penyaluran hobi lah. Penyaluran hobi. Nah di situ pasti ada teman-teman penghobi yang paham atau pemula yang pengen di situ pasti. Nah terserah kita juga. Kalau kategorinya masuknya spek yang bagus menurut kita, yang ditanya yang itu ya terserah kita mau. Makanya kan selalu kan kita kan di Facebook nggak boleh tuh ada nyantumin harga nggak boleh. Karena memang itu privacy. Iya, nomor 1 privacy, nomor 2 di aturan Facebook kan memang nggak boleh ada jual beli water kebeles hewan. Iya. Nah, jalur satu tadi ya japri itu. Tapi banyak juga yang langsung japri. Ya disitulah kita buka harga lah segini. Ya nanti deal-dealnya berapa ya? Iya. Kita sharing-sharing berdua. Bener kesepakatan. Jadi kembali lagi tak tegaskan, seni itu tidak ada pasarannya. Jadi kalau untuk masalah harga dari hati ke hati aja. Jadi ben podo penake lah. Iya. Sampean seneng aku ya bahagia gitu loh. Cair mas. Nah terus saya ini kan yus sebagai sahabat yus sinau nang beliau. Lagi pernah satu kali itu mentoknya pernah dikirim untuk ikut kontes nggak salah. Pernah kan? Karena terbatasan waktu dan jarak juga kita dari Lumajang, jadi
kita kirim dari nitip ke temen di daerah sana waktu ada kontes juga. Dapat juara atau piye Mas? Juara 2 waktu itu. Wah, Jali pas Jali ya. Jali metalik jamet ya. Iya, Jamet ya ini loh. Terus saya ini juga sering tadi mantau di Facebook itu. Kok iki koyoke materi-materi iki ada sebagian kok ngeplak teko kandang Triple Semeru iki kok memang sudah nyebar kemana saja nih materi ini sama ini. Kalau penjualan atau teman-teman yang ambil dari sini sebenarnya mohon maaf ya bukan menyombongkan. Motivasi lah. Iya ya. Mungkin kayaknya udah merata Mas. Rata. Tapi aku memang enggak berani untuk mengaku-ngaku atau apa ya? Intinya enggak mau mengakui barang yang sudah aku jual. Benar. Karena mungkin di kandang mereka ada privasi di situ yang enggak pengen mereka kebuka atau apa, tapi aku menghargai itu. Barang yang sudah dibeli mereka itu punya mereka, bukan lagi punya aku, jadi terserah mereka. Ya kalau untuk sampai tanpa untuk dari beberapa daerah yang beli, insya Allah merata Mas sampai ke Lampung juga. Soalnya tak deloki postingan di Jawa Barat, Jawa Tengah, waktu Pelalang Buana Mentofi. Alhamdulillah. Ya khususnya Ripple sih, paling banyak tuh Ripple. Karena udah berapa ya? Udah mungkin 3 tahun ini itu Ripple masih peminatnya malah tambah. Saya koko kan sih ngawiti itu nggak Mas oleh aku. Selama maksudnya di kandang mantau. Sebenarnya koko di kandang dari dulu sudah ada. Cuma memang sementara untuk bahan breeding ya. Kalau koko dari dulu sudah ada. Kok wis mulai launching pengiriman nih. Masih lah lumayan. Jadi masih kalau koko di kandangku bahan breeding. Bahan breeding. Loni mulai karena anakan yang beberapa tahun kemarin kan mulai dewasa sekarang. Jadi tapi lebih ke sih untuk Loni kita lebih ke Loni Bondol karena untuk Loni yang full itu kan memang udah banyak, teman-teman juga udah banyak yang punya. Aku kan lebih ke penasaran sih sebenarnya. Jadi yang sing untuk genetik sing sulit iki aku seneng gitu. merasa bisa nggak proyek ya. Next memang fokusnya ke bondolan. Wah, iki ken campur-campuran. Campur angel iki. Diulet-ulet Garapane iki butuh. Ya itu mau menikmati proses, menikmati hobi. Memang hobi kuis. Hobi enggak iso dihargai lah. Enggak iso dihargai dengan nominal. Tidak bisa. Tapi lebih ke apa ya? Menghargai karya. Iya. Karena ada juga sing belum paham. Ya memang kita akui, kita pahami untuk teman-teman yang memang belum paham untuk masalah harga itu tidak ada pasaran. Jadi lebih ke seni sebenarnya. Seni. Soalnya mohon maaf kalau seni sudah di program harga pasaran itu bukan lagi seni, bukan lagi seni. Karena di situ pasti untuk grade ABC-nya pasti menumpuk di situ. Sedangkan yang kita buru kan jackpot yang bagus-bagus. Benar. Terus iki Mas. Nah, terus iki Mas, sing terakhir iki sing kayake butuh lah. Kayak ono kisi-kisi atau motivasi gawe pemula. Kan kebanyakan sekarang iki wong hanya ndelok kowe arek tutur riper kan ya kowe arek tutur dia jutaan itu, tapi sedangkan mereka itu sebetulnya bingung mau ngarah iki awak iki artinya mulai deh penghobi atau pedaging terus ndelok daerah. Nah itu motivasi nih kayak pemula-pemula yang ingin terjun di hobi lah atau senisias hobi. Siap. Jadi gini, itu sering tuh Kak, ketemu lah sama teman-teman seperti itu. Kadang ada sampai yang kecewa ya, wah beli hias mahal-mahal, lakunya murah kayak gimana. Ini PR juga buat
menambah wawasan. Ya mohon maaf ini bukan mengguru ya, jadi ini pengalaman masa kita ya. Jadi gini Mas, seni ini kan harga seneng tuh, harga hobi. Nah kalau pemula berangkatnya dari seneng, sudah pasti searah sampai kita. Sudah pasti telaten dia, telaten membranding, telaten mempromosikan produknya. Nama saya bikin nomor 1 ya. Telaten mempromosikan produknya, memamerkan produknya. Dari pamer itu tadi, bahkan bisa membuat banyak teman-teman yang belum tahu jadi tahu, gitu. Bahwasanya kita punya produk ini, kita punya entos bagus ini. Tapi kalau berangkat itu ambisi, beli indukan yang bagus dengan harga mahal, nanti dia pasti nanti anaknya bisa jual mahal juga. Enggak semuanya. Aku tuh bahkan pernah sampai 1 tetasan tuh 2 tetasan tuh enggak ada jackpot. Bener. Itu berapa bulan? Dan mohon maaf ya di pulau-pulau kadang-kadang aku yang nempel misi-misi sing bejat dalam arti bukan jackpot iki. Kadang-kadang kan duit sing kan tagingan bener. Jadi hobi itu memang mahal. Karena banyak teman-teman juga enggak tahu spek. Benar. Dia tahu warna. Ya. Warnanya unik. Ripple. Metalik. Jeli. Dia enggak tahu jelinya motifnya tipis, ripple motifnya tipis, jelinya bocor. Di situ ada kan bahasa-bahasa di nyentok dia seperti itu. Ada bocor, bledos gitu kita bilang bledos. Iya. Jadi mereka enggak tahunya jeli, ya jeli beli 1 juta atau beli 500 kayak gitu. Nah, pemikiran mereka, wah anaknya nanti aku jualnya sampai 500 juga atau 300. Kalau ada 10 ekor kan udah lumayan tuh. Wah ini salah gitu mindsetnya udah. Nah kita wong sing berkecimpung deh dunia ini aja kadang enggak ada jackpot sama sekali. Gitu loh. Kalau sampan enak banget, langsung mau jual ini langsung dibaca-baca. Waduh. Saya itulah boleh ya salah satu bukti bahwasanya meskipun peternak hias yang bisa jual harganya mungkin jutaan ya, itu enggak semuanya bolo. Jadi hanya 1-2. Ya. Buktinya beliau ini saya tahu sendiri. Jadi dodole sak ulan iki 4 ekor, 5 ekor. Kalau jackpotnya banyak bolo. Tepat netes dari beberapa babon. 1 babon dapat jackpot 2 ya bisa 10. Tapi yang lainnya ya sama aja loh. Terus bedanya kayak gini. Kita hias, ada minci hias seandainya ada 20 ekor. Kita kasih pakan otomatis kita mau hias loh. Pakan kita nggak hitung, Pak. Iya benar. Pakan kita pabrik los, gitu. Nah, pas ngedein itu sih bledos sampai usia di 2 bulan sampai di layak potong kan itu pakan mengikut hias masih Mas. Ya. Sudah dipastikan ambrol dan karu-karuan ya sudah. Iya kan? Ya. Sedangkan dari 2 fase atau dari 2 kali tetasan nggak ada jackpot sama sekali. Itu udah zong kita. Tapi alhamdulillah di tetasan berikutnya kalaupun memang dikasih jackpot, nah masih ketutup. Untuk harga itu masih ketutup gitu loh. Tapi kan kalau kesahnya terkadang banyak yang tidak tahu. Iya. Ya memang kita memang kita silen, Pak. Karena paling juga teman-teman gini, kandang Mas Hasan metoknya bagus-bagus. Woi, itu yang nggak video. Yang nggak aku video di belakang tuh banyak banget tuh yang berodol, yang nggak karu-karuan, yang bledos banyak tuh di belakang. Ya karena kita orang senang, jadi yang kita posting yang bagus-bagus aja gitu loh. Mungkin pikiran mereka kayak gitu, Mas. Anaknya semua bakal bagus. Padahal enggak loh. Bukan itu hobi wis enggak ada. Iya, tadi itu kan katanya untuk masukan buat teman-teman pemula. Jadi tujuan aja dulu, kemana nih arahnya? Sampai pengen ternak nentok lu kemana arahnya ini? Mau ke daging kah? Apa sekedar seneng? Kalau emang sampean buru, mohon maaf, buru hasil, kayak jangan dihias.
Karena sulit dan prosesnya lama. Nomor satu, bahan juga mahal, Mas. Karena otomatis berangkat awal kan beli, harus kan materi beli. Bener. Ya mahal. Otomatis sampean maunya kan ya bagus. Nah, lumayan mahal gitu. Lumayan. Tapi kalau sampean mau nih memang benar-benar pure cari hasil di situ. Aku pribadi wong-wong hias menyarankan pedagang saja. Karena sampean ya tadi, tapi jangan merawat cuma 20 ekor, 30 ekor jangan. Minimal ya 300 ekor. Sampean kasih makan di situ. Syukur-syukur dapat pakan bantu gratis untuk 30-40% pakan bantu gratis tambah baik. Tapi ya sampean merawat cuma 20-30 ekor ya nggak masih meskipun dihitung dari mana saja ya kayak ya. Soalnya mega tuh kurang dong. Kecuali paling gratis seru, nggak apa. Meskipun ilmu 4 aja tetap untung. Bisa. Kalau iya sih itu satu butuh ilmu, yang kedua laten. Soalnya lain nggak ngono ya sudah iso. Ilmu itu meskipun nggak belajar ke orang, belajar di kandang sendiri pun sebenarnya bisa. Atau sekarang juga ada YouTube juga. Terus insting itu penting. Feeling. Jadi sebagian memang harus feeling. Kita kayak mengimajinasi kan. Kira-kira ini di silangin ini dapat nggak motif ini. Tapi ya tetap kita sambil korek-korek artikel, karena di situ ada juga genetik resesif, ada juga genetik non-resesif. Jadi di situ ada suatu persilangan yang nggak bisa. Gitu. Makanya teracak itu tadi, kita teracak di kopi sih Mas. Iya, enak jajan. Wis, kalau mungkin sementara ini sih boleh. Jadi engko ada kita kapan-kapan kesini lagi, mungkin pembahasannya tentang ya aku mau ya apa sih caranya breeding atau hias iki, terus ilmu iki ya apa sih, kan ada ilmu caranya nyilang no ya apa, terus caranya nyampur genetik itu gimana, itu kan nggak bisa salah-salah. Jadi nanti next itu tadi masukan yang ilmu-ilmu yang saya terapkan ya, mohon maaf, jadi bukan untuk menggurui. Benar. Jadi ini cuman sharing dari saya, jadi bukan menyombongkan. Jadi itu yang tak terapkan dan tak lakukan untuk saat ini di kandang Ripple Semeru. Jadi ben dulur iki ndak salah paham ya. Terus nanti arahnya ke depan itu bisa menentukan dia. Pokoknya intinya berternak harus ada konsep Mas. Kalau berternak tidak ada konsep, mohon maaf, duitnya sampean berapa juta pun habis Mbak. Benar. Tapi ada konsep di situ, insya Allah pasti ketemu hasil. Oke dulur, terima kasih. Next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini salah satu jenis loni ya Mas ya? Loni. Mungkin Mas Hasan Bisri bisa jelaskan sedikit loni ini perpaduan dari jenis apa sih? Kok harganya bisa fantastik? Tak jelasin dikit-dikit ya. Jadi loni itu nama sing sebenarnya dari negaranya sana ya. Loni itu perpaduan Mas. Jadi perpaduan jali dan ripple jadi satu di motif satu entok gitu loh. Jadi kayak gini loh. Nah ini jali kan, ini motif jali ya. Nah ripple motif kayak ini garis-garis riak. Kalau bahasa Indonesia nya riak. Nah kayak itu jali ini kayak gitu Mas. Jali kayak gitu jali. Oh, jadi silangan. Jali yang polos karena ini masih tergolong di jali gon, bukan yang ori, karena ori masih rambon kan. Jadi itu sudah terkontaminasi bisa dikatakan, sudah persilangan juga dengan dragon. Nah, kalau ripple dan jali jadinya kayak gini, jadinya loni. Berarti perpaduan. Tapi sangat istimewa ya Mas. Lumayan, soalnya jadiin satu di proses menyatukan motif gue ya waktunya like mulai nol ya. Kecuali yang breeding pasti kesabaran. Mungkin itu salah satu segarai harganya itu mahal ya.
Ya relatif lah. Relatif, ya. Karena ada juga sing untuk kualitasnya kadang ya kurang bagus kan. Hmm. Untuk corak itu kan kurang bagus. Hmm. Lek lumayan ya, lek ketemu sing suka ya hot juga. Istilah ya. Berarti tergantung hasilnya, Iya. hasil persilangan nih.